Assalamualaikum sobat dimanapun anda berada ya. Salam sehat, salam sejahtera. Masih bersama si ganteng kalem ya, Inong Ruhai Channel. Sih orangnya ya selengean, gak ganteng-ganteng amat tapi ngangenin. Jadi hari ini Inong ingin melanjutkan ya part ke-6 tentang masalah dosa suami terhadap istri yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini Inong akan menceritakan dosa suami yang tidak mendidik ataupun menuntun dan mempelajari masalah agama terhadap istri. Jadi setidaknya sebagai suami itu bukan hanya untuk menjadi kepala rumah tangga, memberi nafkah ataupun lahir batin ataupun perlindungan, tapi setidaknya sebagai suami itu harus sedikitnya gitu ya, memberikan pelajaran dan memberikan contoh. Ibarat kata ya, menjalankan sholat 5 waktu, untuk melarang istri. Dalam arti melarang itu bukan dalam berarti melarang untuk bergaul, untuk bermain, untuk berkunjung ke orang tua. Jadi kita di samping melarang dan kita pun harus bisa memberikan alasannya gitu ya. Contohnya ibarat kata kalau mau ngumpul ataupun kemana, mau kemana bu, mau kemana mah. Nah, kalau tuh emang itu ibarat kata tidak baik ataupun tidak ada gunanya, ya lebih baik kita kasih penjelasan terhadap istri. Dan ada juga gitu ya, jangankan untuk mengajarkan masalah agama, untuk menyuruh sholat ataupun memberi contoh terhadap anak istrinya di jalan yang terbaik dan jalan yang harus diberikan sebagai pedoman terhadap istri. Ada suaminya masa bodoh, mabuk-mabukan, main judi, main gak karuan, sedangkan anak di istri itu perlu didikan seorang suami. Jadi untuk apa sih yang disebutkan kepala rumah tangga imam kita gitu lah. Nah, dikatakan imam itu berarti kan secara agama, secara ilmu fikih, secara apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap suaminya untuk mengajak istri dan anaknya itu ibaratnya menuntun ilmu masalah agama dan kasih penjelasan mana yang buruk dan mana yang baik. Bukan dalam berarti kita itu kepala rumah tangga itu hanya untuk mencari nafkah, memberi nafkah, menjaga dan melindungi gitu. Tapi setidaknya istri kita itu dan anak kita itu yuk sedikit besarnya kita seiring waktu belajar tentang agama, apa hukumnya, apa artinya. Jadi di samping itu kita membimbing, karena menjadi seorang suami itu berat resikonya, tanggung jawabnya besar di akhirat. Nanti kita bisa dipertanyakan, kenapa kamu masuk seperti gini, melakukan hal seperti gini. Nah, terus kita suami mau menjawab apa? Karena kita dari awal tidak bisa memberikan ataupun wejangan terhadap istri itu tentang masalah agama. Jadi kita sebagai suami itu, Inong di sini tidak menjudge untuk para suami. Jadi Inong ingin sedikit berbagi. Jadi suami itu bukan hanya untuk mencari nafkah, mencari rizki, melindungi ataupun apa itu sebutnya. Tapi kita itu sebagai suami harus ya di samping mencari itu kan sudah kewajiban para suami gitu ya. Nah, tapi kita juga harus bisa memberikan arti agama. Tujuannya apa, gunanya apa, maknanya apa. Jadi seolah-olah kita tidak harus belajar seperti gini terhadap istri dan anak kita, tapi kita tidak tahu memberi penjelasannya, gunanya untuk ini, artinya untuk ini gitu. Itulah disitulah tanggung jawab seorang suami dalam berumah tangga itu, kita harus bisa membimbing. Itulah. Jadi dan sebaliknya juga, kalau toh emang suami yang mengerti dan menerima kalau toh emang punya kesalahan tentang masalah agama ataupun apa, dan istri pun berhak untuk menegur si suami tersebut gitu ya. Ya salah ini, harusnya seperti gini, tapi dengan cara baik-baik gitu ya.
Tapi kebanyakan gitu ya, kebanyakan dalam rumah tangga itu mayoritas itu tidak ada. Kita saling mengingatkan, saling belajar gitu ya. Jadi hanya ego kita sebagai kepala rumah tangga, masa kita harus diomongin sama istri. Tapi sebaliknya, kalau toh emang itu bermanfaat dan berguna, apa salahnya kita terima gitu ya. Jadi kepala rumah tangga itu tidak harus selalu benar dan tidak harus diikuti. Kita itu harus mengikuti yang seperti gimana dan memberi contoh terhadap istri seperti gimana. Jadi anak kita itu akan mengikuti gitu ya, apa yang pernah dilakukan orang tua kita terhadap istrinya, terhadap anaknya, pedulikah tidak. Jadi kita itu banyak. Apa artinya terhadap istri? Kalau tuh emang istri harus dihijab, apa sih gunanya dihijab? Apa manfaatnya? Dan apa hukumnya? Nah, ini kita sebagai suami, kita harus bisa memberi penjelasan. Jadi istri itu, istri kita itu menerimanya dengan oh iya, dengan lapang dada. Bukan berarti kita mah sholat, bu pakai hijab, tapi kita tidak bisa menjelaskan apa artinya berhijab, apa gunanya sholat. Nah, di situ kita sedikit demi sedikit seiring waktu kita bisa menjelaskan, gini loh bu, gini loh mah, gunanya berhijab, gunanya sholat. Jadi kita tidak harus menyuruh gitu ya. Sebagai suami itu biasanya kita hanya menyuruh dan menyuruh, mentang-mentang kita itu menjadi kepala rumah tangga. Tapi kalau tuh di posisi seperti sekarang itu tidak bisa, dan harus diikuti dan harus kita mengikuti. Nah, kita pun sebagai istri harus pandai menilai juga gitu ya, mana yang baik dan mana yang tidak. Karena kebanyakan melihat di luaran sana dengan kasat mata, itu tidak ada masa bodoh. Istri masa bodoh, suami masa bodoh. Yang menjadi korban anak kita, kita akan mengikuti siapa? Ibu kita kah? Ayah kita kah? Karena di antara dua itu mempunyai sifat keegoan masing-masing. Tapi kalau toh emang kita ibaratnya keluarga kecil ya, keluarga berencana, anak, setelah kita sholat, kita menuntun sholat terhadap istri dan anak. Nah, kita di situ setelah sholat itu kita memberi penjelasan apa gitu tentang agama ini terhadap istri, kebaikannya harus seperti apa yang harus kita lakukan, dan kita pun penyampaian itu dengan kepala dingin. Kalau toh emang seperti hal seperti gitu kita membicarakan dengan keluarga, dengan anak, insya Allah hidup kita itu akan bahagia, akan tentram. Karena setiap hari kita itu dibasuh dengan air wudhu, kita langsung diingatkan dengan berzikir astagfirullahaladzim. Karena siapa yang bagus itu karena suami. Didikan suaminya alhamdulillah ya, dia rajin sholat, dia berhijab. Dan bukan untuk berhijab dengan rajin sholat aja, tapi kita harus bisa membenahi rumah tangga kita itu tujuannya apa, kita punya istri tujuannya apa, kita anak itu apa gunanya gitu. Jadi kita dengan sambil bercanda ataupun apapun itu di luar sana dengan istri berbicara, yuk kita sedikit demi sedikit kita ajari tentang masalah agama, hukumnya apa, gunanya apa, manfaatnya apa. Itu berhak seorang suami harus mendidik dan menuntut ilmu tentang masalah agama. Karena kita dilahirkan di sini itu cuma hanya badan dan syahadat aja, doa-doa gitu ya. Nah, ini akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.